Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, para thalabul ilm, panitia dan semua yang hadir di majelis yang mulia ini, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu dalam rangka tawasobil haq, tawasobil sabr, saling wasiat mewasiati dalam kebenaran dan wasiat mewasiati dalam kesabaran. Sebagai talibul ilmi tentu berbeda dengan yang lainnya, karena talibul ilmi ya setidaknya memiliki simat talibul ilmi. Simat jama' dari simah, ciri tanda kehususan tersendiri, tidak sama dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu kita harus mempelajari ya apa saja simat talibul ilm, orang yang menuntut ilmu, dan bagaimana akhlaknya, perangainya, amalnya, ya. Ini harus merupakan bagian dari kehidupan seorang penuntut ilmu. Tema yang diberikan kepada saya pada kesempatan yang baik ini tentang urgensi menuntut ilmu. Dan saya dalam metode mengajar itu harus konsen dengan ustadznya, ya, tidak boleh bersihkan kuku di majelis ilmu, tidak boleh panen kacang, tahu panen kacang kan? Mesti jerawat, ya. Tidak boleh ngantuk, jangan main HP, apalagi. Jadi kehadiran Anda, ya, salah satu urgensi nuntut ilmu itu hadir di majelis ilmu zahiran wa batinan. Itu yang paling pertama. Zahiran wa batinan. Bagaimana seorang bisa menuntut ilmu kalau fisiknya hadir tetapi batinnya melanglang buana ke sana kemari, ya. Khoyal, ya. Nah, batinnya adalah keikhlasan, ya, hadir dan penuh keikhlasan di majelis ini. Itu maju ke depan, siapa namanya? Yang belakang. Ya kamu paling belakang itu. Sini, ta'al, bangun. Berdiri. Ta'al, huna. Sini. Ah, mantap. Sini saja. Iya, jadi maju ya akhi. Itu belakang sudah kelihatan. Maju. Peci Abdullah itu. Ya, benar nama Abdullah tak? Sini Abdullah, ta'al, huna. Murid saya juga dulu ngajar. Jadi harus konsentrasi. Loh, sini suruh sini kok situ. Huna. Ada hunak. Anak urid loh lagi di situ sini. Senang dong dekat ustadz, ya kan? Iya, satu kehormatan itu.
Loh, para masyayikh di sana senang, muridnya senang dipanggil sama syekhnya, duduk dekat syekhnya. Luar biasa itu, kebanggaan tersendiri. Nah ini mana takut? Aneh kan? Taib. Jadi harus hadir zahiran wa batinan. Ya, dari majelis ilmu itu kehadiran dua-duanya harus, lahir batinnya. Tidak hanya lahirnya ada di sini fisiknya, tapi batinnya hilang, tak tahu kemana. Jangan, ya, karena hudurul ilm, hudurul qalb itu penting dalam menuntut ilmu. Nah, tentang urgensi ilmu ini, insyaallah beberapa ayat saya ingin bacakan. Insyaallah kalian sudah tahu, tinggal kita mengulangilah tentang keutamaan ilmu. Ya, Allah memuji orang-orang berilmu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18. Ini satu bukti yang nyata bagaimana Allah mengangkat derajat orang-orang berilmu. Allah mensejajarkan, ya, orang berilmu itu dan para malaikat dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Surat apa? Ali Imran ayat 18. Hati-hati loh, saya tanya loh nanti sebelum berakhir. Ya, ini harus konsen. Qala Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa, syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Allah memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Dia. Karena yang paling mengetahui adalah Allah Ta'ala tentang dirinya. Ya, syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Dia. Ya. Wal malaikatu, demikian pula para malaikat. Mereka memberikan persaksian akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ulul ilmi, dan para orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, para anbiya, para rasul, ya, mereka diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan ulama. Karena al ulama warathatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi. Maka para ulama, para anbiya, para rasul, ya, mereka ini termasuk yaitu orang-orang yang diberi ilmu. Apa yang mereka saksikan? Yaitu qa'iman bil qist annahu la ilaha illa huwa. Mereka dengan Allah dengan keadilannya bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Nah, intinya di sini poin pertama dari keutamaan ilmu adalah Allah, ya, menyandingkan tentang persaksian ini. Allah menyandingkan para ulama, orang-orang berilmu dengan para malaikat, dan penyebutan pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang diberi atau orang-orang yang berilmu. Nah, tentu ilmu yang dimaksud di sini ada ilmu berkaitan dengan keesaan Allah, agama, din. Karena menyaksikan, memberikan persaksian akan keesaan Allah Azza wa Jalla itu dengan wahyu. Walaupun ada fitrah pada manusia, beriman bahwa Allah sebagai sembahannya, Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Tetapi tidak sedikit di antara manusia yang melakukan kesyirikan. Ya, oleh karena itu inti yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu tentang agama Allah, ilmu tentang keesaan Allah, kebesarannya, keagungannya, ya, hikmahnya, ya, di alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan orang yang berilmu disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Az-Zumar ayat ke-9, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, qul
hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui, orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan tidak ada jawabannya. Ya. Ini pertanyaan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apa Anda jumpai jawaban pada ayat ini? Hah? Ada jawaban enggak? Loh, ada jawaban apa tidak? Dia terus dijawab misalnya. La yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa ada jawaban itu? Tidak ada ya. Karena apa? Semua tahu jawabannya. Faham? Semua mengetahui jawabannya. Tidak sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Tidak perlu diberikan jawaban. Ya. Karena manusia dan fitrahnya dan realita kehidupannya, dia tahu antara orang berilmu dan tidak berilmu. Makanya tidak dijawab. Oleh karena itu para ulama sebagian mengatakan hal di sini artinya la. Hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, artinya la yastawil ladzina la ya'lamun alladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Jadi ini adalah sebagian ulama mengatakan bermakna la. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sebagian mengatakan artinya adalah la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama antara orang berilmu dan orang yang tidak berilmu, orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Ini ayat kedua. Ayat ketiga yaitu firman Allah Azza wa Jalla tentang Allah mengangkat derajat orang-orang berilmu atas orang-orang yang tidak berilmu. Ini disebutkan dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Ya boleh Mujadilah atau Mujadalah. Ayat ke-11. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu sekalian dan yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat kemuliaan. Jadi kalau bilang derajat itu artinya ketinggian, kemuliaan. Ya, kalau ke bawah apa namanya? Hah? Kalau ke atas darajat, kalau ke bawah apa namanya? Darokat. Pakai kaf, darokat. Itu derajat tapi ke bawah, menurun. Nah, kalian masalahnya belajar bahasa. Jadi bisa membedakan. Darajat ke atas menunjukkan derajat kemuliaan, darokat derajat kerendahan. Makanya Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu di neraka yang paling bawah. Ya. Itu ada darokun, ya, atau darokah. Sama darokat. Jika Allah mengangkat derajat orang-orang berilmu atas orang-orang yang orang beriman dan berilmu atas orang-orang yang beriman tanpa mempunyai ilmu. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala tentang ayat ini, kata beliau al-mu'minul alimu afdalu minal mu'minil jahil. Seorang mukmin yang alim, punya ilmu, lebih mulia daripada seorang mukmin yang dia tidak punya ilmu. Walaupun mereka sama-sama beriman, sama-sama mempunyai kemuliaan. Ya, kemuliaan mereka adalah karena iman, ya. Dua-duanya mustarak, sama-sama memiliki kemuliaan. Tapi yang satu ada nilai plusnya, karena dia iman plus ilmu. Ya, iman plus ilmu. Yang tidak punya ilmu, ya dia hanya memiliki iman. Itu pun sudah yakni memberikan kemuliaan. Apalagi kalau dia menuntut ilmu. Makanya ulama-ulama muslimin adalah ulama-ulama yang mereka itu mulia sampai hari ini. Nama mereka setiap disebutkan itu didoakan, ya. Karena kemuliaan itu. Kemuliaan Allah berikan itu di dunia, belum di akhirat. Ya. Nah, ini semua akan mendorong seseorang untuk ya semangat dan tekun di dalam menuntut ilmu. Dan sebetulnya Anda ini sudah berada pada bagian dari
sudah mulai memasuki pintu ilmu itu. Ya, pintu ilmu dalam Islam ini adalah bahasa Arab. Sebelum masuk ke yang lainnya, ya, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Hadis-hadis Nabi SAW dengan bahasa Arab. Ya, makanya ada kunci. Kalian membuka pintu Islam ini dengan bahasa Arab ini. Oleh karena itu jangan Anda gampangkan dalam belajar bahasa Arab. Belajar yang sungguh-sungguh. Bukan setengah-setengah, yang penting saya dapat sarjana S1 pendidikan, dah salah. Ya, paling tidak Anda harus paham betul apa yang diajarkan dalam berkaitan dengan bahasa Arab itu. Ya, makanya belajar di kelas itu tidak cukup sebetulnya. Kalau Anda hanya belajar di kelas, ya sedikit. Tapi belajar hendaknya tidak hanya di kelas. Ya. Maka dari itu harus ada kesungguhan, ada niat yang benar di dalam kita menuntut ilmu. Karena ilmu ini sesuatu yang semakin kita, dia ibarat lautan. Semakin didalami, semakin dalam. Ya, semakin luas. Ya, ilmu. Tapi kita tidak diwajibkan untuk mengetahui semua, harus kita pelajari. Paling tidaklah hal-hal yang sangat berkepentingan dengan akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, muamalah kita, yang kita praktekkan. Itu minimal. Tapi kalau seorang bisa menuntut ilmu lebih dari itu, alhamdulillah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua itu harus dari langkah yang pertama. Seorang menjadi orang alim besar itu dari semua mereka dalam sejarah kehidupan mereka para ulama, yaitu dari langkah pertama. Ya, termasuk orang tua punya peran dalam mendidik anak untuk menjadi seorang alim. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya, itu ketika usia masih kecil ayah meninggal. Kemudian dibawa oleh ibunya ke negeri, ke Hijaz, ke Mekah, belajar bahasa Arab di sana. Di mana Imam Syafi'i lahir? Di Gaza. Di mana Gaza itu? Jalur Gaza. Di mana jalur Gaza? Palestina. Itu tempat lahirnya Imam Syafi'i. Kemudian dibawa oleh ibunya, ya, ke tanah Hijaz untuk belajar bahasa Arab dengan orang-orang yang ada di Hijaz. Ini menunjukkan kesungguhan orang tua. Ya, maka kalian harus didukung oleh orang tua kalian. Kalaupun kalian tidak mendapat dukungan, ya kalian bagaimana caranya supaya kalian ini bisa tetap semangat, ya, supaya bisa tetap semangat dalam menuntut ilmu. Karena ilmu ini luar biasa. Ya, orang punya ilmu tidak sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, karena pentingnya ilmu dalam Islam, makanya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis sahih atau hadis hasan dan jalan-jalannya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Adapun penambahan lafaz muslimah itu dhaif. Jadi talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Otomatis muslimah masuk. Ya, itu otomatis. Tapi kalau ditambah muslimah, itu riwayat muslimah itu yang dhaif, tidak ada. Ya, yang sahih adalah talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Muslimah masuk dengan sendirinya. Ya, dan contohnya banyak. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita yang alimah, hidup bersama Rasulullah SAW. Setelah wafatnya Nabi SAW, datang para sahabat, para tabi'in, bertanya pada beliau tentang ilmu dan yang lainnya. Ya, Hafsah binti Sirin, saudaranya Muhammad bin Sirin, wanita alimah, ya, belajar mereka dan banyak, ya, para wanita-wanita yang juga mereka menuntut ilmu. Jadi intinya bahwa karena pentingnya ilmu, maka An-Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu adalah wajib, fariidah, wajib ala kulli muslim. Tentu ilmu yang dimaksud di sini terutama adalah yang menjadi kewajiban. Karena menuntut ilmu ada yang fardu ain, ada fardu kifayah.
Ya. Anda tinggal di satu kampung, jauh dari ulama. Tidak ada orang yang ngerti tentang ilmu faraid, pembagian warisan. Maka Anda yang tinggal di tempat itu wajib fardu ain belajar ilmu faraid. Ya. Paham? Jadi Anda di satu tempat, tak ada orang ngerti tentang faraid. Padahal banyak kaum muslimin ingin membagi harta warisan mereka sesuai dengan ilmu faraid. Tapi tidak ada orang yang belajar. Maka orang yang tinggal situ talibul ilm itu wajib fardu ain dia mempelajari ilmu faraid. Tanpa melihat, waduh ilmu itu apa ya? Kayak sulit gitu loh. Aku kok agak ini. Nah, tidak bisa. Harus. Karena Anda punya tugas ke sana itu. Tanggung jawab di kampungnya. Ya. Jadi ada intinya ilmu yang wajib bagi seorang muslim adalah yang merupakan ilmu yang diamalkannya, ya, atau dibutuhkan oleh masyarakatnya, ya. Ilmu akidah, ilmu ibadah, bagaimana ibadah yang benar, bagaimana akhlak yang mulia diajarkan oleh Islam, atau muamalah yang dia lakukan. Seorang ayahnya petani, anaknya belajar, ya harus belajar tentang bagaimana hukum-hukum pertanian. Ya. Karena ada di masyarakat kita beberapa muamalah, ya, muamalah misalnya penyewaan penggunaan lahan sekian tahun nanti begini sekian persen, itu harus pelajari bagi yang orang tuanya mempunyai muamalah, melaksanakan muamalah seperti itu. Jadi Anda jangan merasa itu bukan urusan saya lah. Enggak, ada kaitan dengan diri kita sebagai talibul ilm. Ya, muamalah apa yang ada di masyarakat aku, di desa ini, di kampung ini. Nah, ada muamalah-muamalah yang memang tidak sesuai, ya, kita harus pelajari dan kita jelaskan pada masyarakat. Dia mau terima atau tidak itu bukan urusan kita. Yang terpenting adalah al-balagh, menyampaikan, itu tugasnya. Bukan memaksakan, menyampaikan. Jadi ilmu ini suatu yang amat sangat penting, ya, dan ini ada ilmu-ilmu yang harus bagi setiap orang itu dia fardu ain. Ada ilmu bagi setiap muslimah fardu ain. Contohnya masalah tentang keimanan, tentang sholat 5 waktu, ya, tentang zakat kalau dia akan mengeluarkan zakat dan yang lainnya. Dari hal-hal yang menjadi kewajibannya, maka wajib bagi setiap orang mempelajari. Adapun ilmu tentang periwayatan hadis, tentang orang-orang dalam rantai hadis itu bukan fardu ain. Itu fardu kifayah. Sudah ada orang-orangnya, ada ulama-ulamanya. Ya. Dan memang itu Allah siapkan bagi umat ini sehingga agama Allah yang terpelihara, terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Maka yang menjaga agama ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Anda menuntut ilmu dan mau kepada ilmu ini satu nikmat, ya, sudah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka luruskan niat kita, ya. Jangan Anda terpaksa datang ke sini. Percuma. Kalau Anda terpaksa datang ke sini, kesian nanti. Akhirnya tidak dapat ilmu juga tidak bermanfaat. Ya, ada seorang ayah, anaknya itu tidak menghendaki untuk mempelajari ilmu kedokteran, tak mau masuk di fakultas kedokteran, dipaksa sama ayahnya. Padahal anaknya itu mau dagang, melanjutkan pekerjaan ayahnya. Tapi karena dipaksa, akhirnya mau dia. Tak apa-apa, belajar sampai selesai, dapat ijazah kedokteran. Setelah dapat ijazah datang ke ayahnya. Ya, ini yang ayah suruh saya belajar sudah. Ini ijazahnya. Tapi saya tidak mau jadi dokter. Itu. Makanya kalau ada anak-anak yang ada keterpaksaan, itu ya dikhawatirkan akan terputus di tengah jalan. Ya. Tapi mengetahui agama itu wajib dalam hal-hal yang pokok. Ya. Dan fadilah ilmu itu luar biasa. Kata Nabi alaihissalam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Para sahabat menunjukkan satu kebaikan, maka dia seperti pahala orang yang mengerjakannya. Oleh karena itu manusia yang paling banyak pahalanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Loh kok bisa Ustaz? Pertama karena beliau Rasul yang terakhir. Umatnya umat yang terbanyak. Setiap yang dilakukan oleh umatnya dari amal-amal ibadah, akidah yang benar, ibadah yang benar, itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW itu tidak perlu Anda ngirim Al-Fatihah, tidak usah. Ya. Tidak perlu. Ila hadratin Nabi, Fatihah, tidak usah. Setiap kita sholat, bacaan di sholat Al-Fatihah, surat dan lain, ruku, sujud, Rasulullah SAW dapat pahalanya. Setiap orang mengerjakan umrah, Rasulullah SAW dapat bagian pahalanya. Setiap orang mengerjakan ibadah haji, Rasulullah SAW dapat pahalanya. Setiap orang mengeluarkan zakat, berpuasa dan seterusnya, Ar-Rasul alaihissalam mendapatkan bagian dari pahalanya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ya, luar biasa. Itu Rasul alaihissalam. Umatnya miliaran. Setiap umat bisa sholat. Berapa sholat yang didapat oleh Rasulullah SAW? Makanya Rasul alaihissalam adalah Sayyid waladi Adam. Beliau ada penghulu seluruh umat manusia. Allah berikan kemuliaan yang luar biasa kepada An-Nabi alaihissalam. Nah, itu beliau. Sekarang kita ambil yang minim. Ya, tadi yang paling banyak itu Rasulullah SAW. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib, kata Nabi alaihissalam, ya, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrina na'am. Seandainya Allah memberikan petunjuk pada satu orang, ya, karena atau dengan perantaraanmu, maka itu sudah, ya, lebih baik dari humrun na'am. Humrun na'am itu onta merah. Kalau sekarang itu mungkin Alphard atau tidak tahu apalah, Jaguar atau apa merek-merek mobil yang mahal itu zaman dulu. Ya. Yang setiap orang lihat tergiur, Allah, masya Allah mobil ini ya. Ya. Itu kita ambil yang minim. Ya. Nah, bagaimana seorang dia mengajarkan banyak umat manusia ilmu yang bermanfaat, ya. Nah, oleh karena itu benar apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Ya, jadi keutamaan ilmu itu hidup dan mati. Di waktu hidup ketika seorang menyeru pada ilmu yang benar, menunjukkan kepada kebaikan, orang mengamalkannya, itu dia dapat pahala di saat dia hidup dan terus berkelanjutan sampai matinya. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam meninggal, terputus amalnya. Tidak bisa sholat lagi. Makanya tidak ada qada sholat, ya. Tidak ada qada sholat. Artinya begini, ada sebagian masyarakat kalau ada orang meninggal, dia nyari orang. Dibayar orang itu untuk sholat, mengqada sholat yang ditinggalkan oleh si mayat ini. Itu ada pada sebagian masyarakat. Ya, karena faktor kejahilan mereka. Ya. Karena faktor kejahilan mereka. Padahal amal kalau sudah seorang meninggal terputus amalnya. Tidak bisa lagi sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa zakat. Ya, karena telah wafat. Illa min thalathin, kecuali tiga perkara. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang dia infakkan ketika dia hidup. Sebagian dari hartanya saat sehat walafiat. Apalagi kalau seorang menginfakkan hartanya di saat sakit-sakitan, ya tidak heran lah. Itu ada pamrihnya. Ya, mudah-mudahan sedekah ini nanti dia bisa sembuh. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, ayu shadaqatin afdal, sedekah apakah yang paling afdal? Apa jawaban beliau? Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun, terus ta'mulul ghina wa takhsha al-faqr. Sedekah yang paling afdal di saat Anda dalam keadaan sehat walafiat. Sahihun, syahihun. Syahih itu
bapaknya pelit. Pelit itu anaknya syahih. Apa itu syahih? Syahih itu orang yang pelit dan tamak, ya. Pelit dan rakus, ya. Mau tapi tidak mau memberi, itu syahih namanya. Kalau pelit seorang punya, ya, tapi dia tidak mau berikan, itu pelit namanya, ya. Tapi dia tidak tamak, dia tidak tamak, itu pelit. Nah, syahih di atasnya pelit, tamak, rakus mau, dan pelit tak mau keluarkan. Anta sahihun syahihun, ya, ta'mulul ghina, kamu berharap untuk menjadi orang kaya, ya, ta'mulul ghina, ingin kekayaan, wa takhsha al-faqra, dan kamu takut akan kefakiran. Itu sedekah yang paling afdal. Makanya kalau ada orang sudah tidak bisa jalan terus keluar sedekah, tidak heran. Itu pingin bisa jalan normal. Ada pamrihnya. Nah, jadi sedekah jariyah lebih afdal di saat dia dalam keadaan sehat walafiat. Hartaku ini berikan untuk jalan Allah. Sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan pada manusia, ya. Apalagi ilmu din, ilmu Al-Quran. Man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, itu orang sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu sekalian, orang yang belajar Al-Quran dan diajarkan kepada yang lainnya. Ini metode pendidikan diajarkan oleh Nabi SAW. Dari hadis man ta'allama Al-Quran, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Apa yang beliau perintahkan pertama di situ? Suruh belajar dulu, baru ngajarkan. Ya. Man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Berarti dia ada proses. Prosesnya belajar dulu. Anda jangan naik mimbar dulu, ya. Baru belajar kenal si Albani, ingin jadi muhaddis, masya Allah. Baru kenal si Utsaimin, ingin jadi faqih. Ya. Isbir, ada saatnya. Ya tulabal ilm, isbir, semua ada saatnya, ada waktunya. Jangan tergesa-gesa. Belajar dulu, bekali diri kita dengan ilmu. Ya. Jangan langsung ingin tampil, ya, karena ada sebagian orang terfitnah dengan ingin tampil. Ya. Gila popularitas namanya. Karena gila itu macam-macam. Kegilaan itu macam-macam. Salah satu bentuk kegilaan, gila popularitas. Itu salah satu jenis gila. Jadi jangan dikira gila itu hanya orang buka auratnya di jalan. Enggak. Gila itu macam-macam. Al-junun funun. Ya. Kata Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah ta'ala. Ya. Al-junun funun. Kegilaan itu banyak macamnya, macam-macam, anwa'. Jadi ta'allam. Ini kenapa saya singgung masalah ini, karena penting. Ya, belajar dulu baru ajarkan. Bekali diri kita, baru kita mengajarkan. Jangan tergesa-gesa untuk tampil. Tapi hendaknya kita mempelajari atau belajar menuntut ilmu, baru kemudian mengajarkan ilmu kepada yang lainnya. Au ilmin yuntafa'u bihi. Yang ketiga, awaladin shalihin yad'ulahu, atau anak yang saleh mendoakan orang tuanya. Ya, kalau seorang tidak punya anak, Ustaz, tapi dia punya murid, insyaallah, ya. Insyaallah muridnya doakan gurunya. Ya, termasuk ya, anak yang saleh, anak didik yang saleh. Meskipun hadis itu maksudnya adalah anak kandungnya, tapi tidak semua punya anak. Ada orang yang tidak punya anak, tapi dia punya murid yang soleh, yang taat, ya. Maka insya Allah murid yang soleh itu mendoakan gurunya. Waladin soleh yad'ulah. Baik. Kemudian saya ingin, ya, menjelaskan pada antum sekalian tentang, karena ini penting poin ini, mungkin jarang dibicarakan, al-mu'awwiqat fi talabil ilm.
Al-muqawwiqat itu penghalang-penghalang, hambatan-hambatan dalam menuntut ilmu. Kalau sifat talibul ilmi insyaallah kalian sudah berulang-ulang. Salah keikhlasan, kesabaran, kesungguhan dan yang lainnya. Sudah sering dengar. Tapi kita ingin mengetahui apa sih yang mengganjal seorang murid, hambatan-hambatan yang membuat talibul ilmi itu terhambat dalam menuntut ilmu. Ya, yang pertama, fasadun niyah, rusaknya niat. Ya, perhatikan betul ini. Ya tullabal ilmi, ya, yang kalian insyaallah calon duat ilallah, calon pendidik umat, ya, yang menghalangi seorang dalam menuntut ilmu adalah fasadun niyah, niat yang rusak. Bukan karena Allah ingin popularitas, ingin mengumpulkan dunia, ingin mendapatkan pengaruh dan seterusnya dari hal-hal yang tak ada artinya di dunia ini. Nanti insya Allah sesi kedua ini akan disampaikan lawan dari fasadun niyah, yaitu tentang ikhlasan dalam menuntut ilmu. Saya tidak perlu bahas. Karena niat ini adalah ruknul amal. An-niyatu ruknul amal. Salah satu rukunnya amal itu niat, yaitu ikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sungguhnya amal-amal itu ya hanyalah bergantung pada niat. Tergantung niat. Apa niatmu dalam beramal? Karena Allah atau karena dunia? Dan Allah berikan. Yang ingin karena dunia, Allah berikan dunia itu sesuai dengan ketentuan Allah. Yang ingin akhirat, Allah berikan akhirat. Kembali pada niat. Dan Allah Maha mengetahui hati-hati manusia. Apa yang diinginkan dari dia menuntut ilmu, dari dia beribadah. Maka penghalang pertama dari talabul ilmi adalah fasad an-niyah, rusaknya niat. Na'udzubillah. Nah, orang yang mukhlis di dalam dia menuntut ilmu dan dia beramal, Allah akan bukakan jalan baginya. Bukan satu jalan, jalan-jalan. Orang ikhlas, karena Allah Maha mengetahui hati para hambanya. Allah Maha mengetahui hati para hambanya. Jadi kita tidak bisa menipu Allah. Tidak bisa. Bagaimanapun hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bisa menipu manusia, menipu guru kita, menipu teman kita, menipu masyarakat kita, bisa. Tapi sama Allah taala tidak. Ya, tidak bisa. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati seorang hamba. Nah, sila pentingnya kita memperbaiki niat kita. Terus ingat, niat aku untuk apa? Nuntut ilmu. Anda datang ke sini, ini bukan hotel di sini. Ya, saya Ali bin Abi Thalib bukan hotel. Ya, pikir datang sini, masya Allah, ya, macam-macam, ya pemandangannya zen, masya Allah. Ya. Tahu-tahu biasa-biasa saja, makanan juga begitu. Ya kembali pada niat Anda datang ke sini untuk apa? Nah, kalau mau makan enak, tempat tidur bagus dan seterusnya, tidak ada nyamuknya, ya di hotel. Ya, bukan di saya Ali. Iya. Maka luruskan niat kita. Ketika ada hal-hal yang mungkin kekurangan, kelemahan, sudahlah, aku niat bukan untuk itu. Ya, di mana-mana tidak ada kesempurnaan. Ya, selama di dunia ini tidak ada kesempurnaan. Dimanapun seorang berada, mesti ada kurangnya. Iya. Jadi, kalau Anda jumpai kekurangan, jangan Anda terhalang oleh karena kekurangan itu. Lihatlah sisi-sisi yang lain.
lihat lingkungannya, ya, lihat pendidikannya, pengajarannya, sehingga apa? Seorang tetap, ya, dan kembali kepada niat pertama. Aku berniat untuk menuntut ilmu. Ya. Maka dari itu menuntut ilmu tidak hanya di kelas, ya ikhwah. Sekali lagi saya katakan pada Anda. Ya, terkadang justru kalian di majelis ilmu seperti ini, kajian-kajian sore, maghrib, itu juga bagian dari ilmu. Ya. Sedangkan di kelas itu hanya, artinya karena memang kita ikut sistem yang ada, karena tuntutan zaman. Ya, tuntutan zaman. Zaman ini menuntut demikian. Ya. Kalian hidup di masa yang akan datang insya Allah. Mungkin telah mengalami perubahan-perubahan, memerlukan ini dan memerlukan itu. Maka jangan Anda lalaikan saat ini. Ya, jangan dilalaikan saat ini. Sekarang contoh, mau ke mana? Madinah. Itu harus ada faktor-faktor pendukung sekarang itu. Sertifikat, hafal sekian juz, hafal matan ini, hafal matan itu yang dulu tidak ada semua itu. Kami dulu ke sana tidak ada. Datang masyayikh dari sana berikan daurah, diuji satu persatu berapa hafalan kamu hafal, 3 juz coba dihafal, iqra ada sudah kelas, terima. Itu dulu. Tapi berkembang zaman ini. Nah, demikian pula di masa-masa akan datang, Anda akan hadapi hal-hal yang juga di luar dugaan kalian. Maka persiapkan dari sekarang ini. Siapkan. Anda punya keahlian, Anda punya ini. Dikembangkan bakatnya, terutama dalam ilmu. Jadi pahalanya adalah Rasulullah SAW. Loh kok bisa Ustaz? Pertama karena beliau Rasul yang terakhir. Umatnya umat yang terbanyak. Setiap yang dilakukan oleh umatnya dari amal-amal ibadah, akidah yang benar, ibadah yang benar, itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW itu tidak perlu Anda ngirim Al-Fatihah, tidak usah. Ya. Tidak perlu. Ila hadratin Nabi, Fatihah, tidak usah. Setiap kita sholat, bacaan di sholat Al-Fatihah, surat dan lain, ruku, sujud, Rasulullah SAW dapat pahalanya. Setiap orang mengerjakan umrah, Rasulullah SAW dapat bagian pahalanya. Setiap orang mengerjakan ibadah haji, Rasulullah SAW dapat pahalanya. Setiap orang mengeluarkan zakat, berpuasa dan seterusnya, Ar-Rasul alaihissalam mendapatkan bagian dari pahalanya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ya, luar biasa. Itu Rasul alaihissalam. Umatnya miliaran. Setiap umat bisa sholat. Berapa sholat yang didapat oleh Rasulullah SAW? Makanya Rasul alaihissalam adalah Sayyid waladi Adam. Beliau ada penghulu seluruh umat manusia. Allah berikan kemuliaan yang luar biasa kepada An-Nabi alaihissalam. Nah, itu beliau. Sekarang kita ambil yang minim. Ya, tadi yang paling banyak itu Rasulullah SAW. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib, kata Nabi alaihissalam, ya, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrina na'am. Seandainya Allah memberikan petunjuk pada satu orang, ya, karena atau dengan perantaraanmu, maka itu sudah, ya, lebih baik dari humrun na'am. Humrun na'am itu onta merah. Kalau sekarang itu mungkin Alphard atau tidak tahu apalah, Jaguar atau apa merek-merek mobil yang mahal itu zaman dulu. Ya. Yang setiap orang lihat tergiur, Allah, masya Allah mobil ini ya. Itu kita ambil yang minim. Ya. Nah, bagaimana seorang dia mengajarkan banyak umat manusia ilmu yang bermanfaat? Ya. Nah, oleh karena itu benar apa yang disabdakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Ya, jadi keutamaan ilmu itu hidup dan mati. Di waktu hidup ketika seorang menyeru pada ilmu yang benar, menunjukkan kepada kebaikan, orang mengamalkannya, itu dia dapat pahala.
di saat dia hidup dan terus berkelanjutan sampai matinya. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam meninggal, terputus amalnya, tidak bisa sholat lagi. Makanya tidak ada qadha sholat, ya. Tidak ada qadha sholat. Artinya begini, ada sebagian masyarakat kalau ada orang meninggal, dia nyari orang, dibayar orang itu untuk sholat, mengqadha sholat yang ditinggalkan oleh si mayat ini. Itu ada pada sebagian masyarakat. Ya karena faktor kejahilan mereka. Ya. Karena faktor kejahilan mereka. Padahal amal kalau sudah seorang meninggal terputus amalnya. Tidak bisa lagi sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa zakat. Ya, karena telah wafat. Illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang dia infakkan ketika dia hidup. Sebagian dari hartanya saat sehat walafiat. Apalagi kalau seorang menginfakkan hartanya di saat sakit-sakitan, ya tidak heran lah. Itu ada pamrihnya. Ya, mudah-mudahan sedekah ini nanti dia bisa sembuh. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, ayu shadaqatin afdal, sedekah apakah yang paling afdal? Apa jawaban beliau? Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun, terus ta'mulul ghina wa takhsha al-faqr. Sedekah yang paling afdal di saat Anda dalam keadaan sehat walafiat. Sahihun, syahihun. Syahih itu bapaknya pelit. Pelit itu anaknya syahih. Apa di syahih? Syahih itu orang yang pelit dan tamak, ya. Pelit dan rakus, ya. Mau tapi tidak mau memberi, itu syahih namanya. Kalau pelit seorang punya, ya, tapi dia tidak mau berikan, itu pelit namanya, ya. Tapi dia tidak tamak. Dia tidak tamak, itu pelit. Nah, syahih di atasnya pelit. Tamak, rakus mau, dan pelit tak mau keluarkan. Anta sahihun syahihun, ya. Ta'mulul ghina, kamu berharap untuk menjadi orang kaya, ya. Ta'mulul ghina, ingin kekayaan, wa takhsha al-faqra, dan kamu takut akan kefakiran. Itu sedekah yang paling afdal. Makanya kalau ada orang sudah tidak bisa jalan terus ular sedekah, tidak heran. Itu ingin bisa jalan normal. Ada pamrihnya. Nah, jadi sedekah jariyah lebih afdal di saat dia dalam keadaan sehat walafiat. Hartaku ini berikan untuk jalan Allah. Sedekah jariyah. Aw ilmin nuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan pada manusia, ya. Apalagi ilmu din, ilmu Al-Quran. Man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, itu orang sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu sekalian, orang yang belajar Al-Quran dan diajarkan kepada yang lainnya. Ini metode pendidikan diajarkan oleh Nabi SAW. Dari hadis man ta'allama Al-Quran, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Apa yang beliau perintahkan pertama di situ? Suruh belajar dulu, baru ngajarkan. Ya. Man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Berarti dia ada proses. Prosesnya belajar dulu. Anda jangan naik mimbar dulu, ya. Baru belajar kenal si Albani, ingin jadi muhaddis, masya Allah. Ya. Dalam hadis Rasul SAW, inna awwala nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi thalathatun. 3 golongan manusia pertama dihisab di hari kiamat, diputuskan oleh Allah Ta'ala. Ya. Yang pertama, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Seorang yang dia belajar ilmu dan dia ajarkan ilmu itu. Dia baca Al-Quran, fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha.
Di hari kiamat dipanggil, fulan ta'al. Terus Allah sebutkan nikmat-nikmat Allah pada dia, pada hamba ini. Kemudian dia mengakui semua nikmat Allah, dia akui. Ya. Kemudian Allah bertanya, qal fama fa'alta fiha? Apa yang kamu kerjakan dengan nikmat yang aku berikan berupa ilmu yang aku ajarkan kepada engkau, aku berikan pada engkau? Qal ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Aku belajar ilmu dan aku ajarkan pada manusia. Wa qara'tu fika al-Qur'an, dan aku ajarkan karena engkau, aku ajarkan Al-Qur'an. Qal kadzabta. Kata Allah Ta'ala, kamu dusta. Jadi Allah tidak bisa dibohongi. Kalau manusia kita bisa bohong manusia, tapi Allah tidak. Ya, Allah mengatakan kamu dibohong. Karena Allah Maha mengetahui niat manusia, hamba-hambanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun." Kamu itu belajar ilmu supaya dikatakan kamu ini orang alim. Itu baru hanya ingin jadi orang alim. Bagaimana kalau dia ingin harta dunia, ingin pengaruh, ingin punya mobil ini, punya rumah ini, dan yang lainnya? Naudzubillah. Ini hanya baru dia ingin jadi orang, supaya dikenal jadi orang alim. Belum yang lainnya. Hanya ingin menjadi dikatakan orang alim. Nah, bagaimana dengan orang nuntut ilmu, mengajarkan ilmu untuk mengumpulkan kekayaan, ya, untuk mendapat pengaruh masyarakat dan yang lainnya dari hal-hal duniawi yang tidak ada artinya. Naudzubillah. Waliyadzu billah. Kemudian wa qara'tul Qur'ana liyuqal huwa qari'un. Dan aku baca Al-Quran supaya dikatakan aku ini Masya Allah orang yang pandai baca Al-Quran. Faqad qila. Dulu sudah dikatakan ketika di dunia. Ini apa yang kamu inginkan dulu sudah aku berikan. Kamu dikatakan alim, kamu masyhur, dikatakan qari, ya. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Sudah diperintahkan diseret di wajahnya, dilemparkan ke api neraka. Waliyadzubillah. Ya. Makanya hati-hati. Hubbu tasaddur, hubbu syuhra, cinta untuk tampil, kemasyhuran, ini semua perusak. Jangan merusak, ya, ilmu kita, niat kita, amal kita. Naudzubillah. Ya, waliyadzubillah. Apalagi zaman sekarang, ya, semua dimedsoskan. Iya. Nah, senyum tok langsung di share. Iya. Apa yang tidak di share zaman ini? Semua. Hal-hal yang tidak perlu, tidak pantas juga dipopularitaskan. Hati-hati. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka hubbus syuhra ini adalah musibah bagi talibul ilmi. Kemudian yang ketiga, min mu'awwiqat, penghalang-penghalang, ya, hambatan-hambatan yang bagi penuntut ilmu adalah at-tafrid fi halaqatil ilm, meremehkan majelis-majelis ilmu. Ada baca kitab, ya, ada guru yang ajarkan, ya, itu digampang diremehkan, tak mau hadir. Sering goib, ya. Padahal ilmu itu apa? Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi kita. Kita cari, kita datangi, ya. Karena bagaimanapun ada perbedaan. Anda ketika mendengar dan tidak hadir di majelis, dan hadir di majelis itu beda. Hadir di majelis itu ada adab-adabnya, ya. Adab di majelis. Anda adab dengan al-muallim, adab dengan teman, adab di majelis ilmu, itu ada adab-adab. Makanya ini diperhatikan oleh para salaf dahulu. Mereka ajarkan anak-anak mereka bagaimana adab di majelis ilmu. Kemudian hadir di majelis ilmu itu fadilah besar. Ya, para malaikat hadir, mereka ikut mendoakan, Allah menurunkan rahmat dan seterusnya. Itu bedanya.
Dan sekedar Anda dengar di YouTube, walaupun mungkin ya ada manfaatnya ya, dengan serius, tapi tidak ada majelisnya itu, tidak ada majelisnya di situ. Nah, oleh karena itu, Anda setiap ada kesempatan untuk menuntut ilmu, hadirlah dengan niat yang ikhlas, ingin mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan bagaimana adab-adab di majelis ilmu, sehingga ilmu itu barokah. Jangan gampangkan, jangan remehkan masalah menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, at-tafrid itu meremehkan, ya. Meremehkan, menggampangkan kesempatan yang ada. Kemudian berikutnya di antara hal yang menjadi penghalang bagi menuntut ilmu atau penghambat adalah yaitu al-uzuf an talabil ilmi atau al-insiraf. Ya. Jadi dia mundur dari talabul ilmi. Pertama sudah semangat, tahu-taunya mundur teratur. Fa idza zamta fatawakkal Allah. Kalau Anda sudah niat menuntut ilmu, bertawakal pada Allah Ta'ala. Ya. Kadang-kadang orang itu nuntut ilmu kemudian dia mundur karena kebanyakan faktor duniawi. Dia lihat temannya yang satu angkatan, sekolah di luar, sudah dapat ini, sarjana dan seterusnya, punya pekerjaan. Dia tuh, Allah, aku kok seperti ini toh. Dia kok Masya Allah. Akhirnya mundur. Alhamdulillah. Padahal Allah Ta'ala memberikan fadilah orang yang menuntut ilmu. Ya, jadi salah satu sebab orang itu mundur dari menuntut ilmu ya karena dunia. Dia takut dengan dunianya. Rezeki itu Allah Ta'ala yang ngatur. Apa yang Allah berikan pada kita itulah rezeki kita. Dan kita jangan takut dengan rezeki. Fa inna nafsan lan tamut hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya jiwa itu tidak akan mati kecuali sampai rezekinya terpenuhi. Baru mati. Jangan takut. Ya. Jangan takut aku nanti mati belum punya mobil mati. Memang bukan rezekimu mobil itu kalau mati sebelum punya mobil. Tapi kalau mobil itu rezekimu, insya Allah kan datang sebelum mati. Ya. Jadi satu jiwa tidak akan mati sebelum rezekinya terpenuhi semuanya. Kalau sudah habis rezekinya baru mati. Dan seorang mukmin, talibul ilim, ya tidak sepatutnya ya khawatir dengan rezekinya. Kita yang beriman pada Allah Ta'ala, Allah memberikan rezeki. Kalau orang kafir, orang munafik, orang yang berbuat macam-macam kok diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, masa hambanya beriman pada Allah ya tidak diberikan rezeki? Ini namanya su'udzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah menguji manusia itu dan Allah membatasi rezeki. Ya. Belum tentu seorang diberikan rezeki banyak dia menjadi orang tawadhu, orang rendah hati, belum tentu. Bisa jadi kalau diberikan rezeki yang banyak dia akan tagha wa tajabbar, melampaui batas, menzalimi hamba-hamba Allah dan harta kekayaan dimilikinya. Maka bersyukurlah apa yang Allah berikan pada kita, kita syukuri, alhamdulillah. Nikmat dari Allah. Coba lihat orang di bawah kita. Masih banyak. Maka dengan mensyukuri nikmat Allah, ya, puas dengan apa yang Allah berikan, ini akan menjadikan seorang hamba itu kaya, karena dia punya kekayaan ginan nafs. Kemudian berikutnya yang ke berapa? 5 apa 6? 5 ya. Yang kelima adalah tazkiyatun nafs. Dia mensucikan dirinya. Ini Anda harus bisa bedakan perintah Allah untuk kita membersihkan diri kita dengan seorang yang mensucikan diri sendiri, yakni untuk mengangkat dirinya. Ya. Kalau Allah perintahkan kita untuk membersihkan jiwa kita, yakni dari perbuatan maksiat, dari penyakit-penyakit hati, itu hal yang terpuji. Ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbi fasalla. Ini terpuji. Ya. Orang yang membersihkan diri dia dengan salat dan ibadah pada Allah Ta'ala. Tapi yang dimaksud di sini adalah
huwa a'lamu biman ittaqa. Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa. Ini yang dilarang. Allah lebih mengetahui siapa orang yang paling bertakwa. Maka jangan Anda sucikan diri Anda. Itu yang dilarang. Ini yang dimaksud. Ya. Tazkiyatun nufus ini maksudnya apa? Yaitu orang mensucikan dirinya. Seakan-akan dia paling benar, dia paling hebat, dia paling pintar. Ini yang tidak dibenarkan. Nah, talibul ilmi harus tawadhu. Talibul ilmi harus selalu introspeksi dirinya. Ya, dia harus merasa orang lain lebih baik daripada dia. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu kalau melihat orang tua, kata beliau, sabaqani fil hasanat wa fil khairat. Orang ini telah mendahului aku dalam kebaikan. Tapi kalau melihat anak kecil, sabaqtuhu fis sayyiat. Kata Abu Bakar Siddiq, aku telah mendahului orang ini dalam perbuatan-perbuatan yang jelek. Kata tawadhu'nya. Padahal Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah. Ada tawadhu. Tidak mensucikan diri, membanggakan diri lebih dari orang lain. Ya. Naudzubillah. Ini penyakit, kata marad. Ya, marad nafsani, sakit jiwa. Anda kalau lihat ada orang selalu mensucikan dirinya, mengunggulkan diri daripada orang lain, ketahuilah orang ini sakit jiwa. Sakit jiwa. Nah, orang sakit jiwa itu yang kesian. Semoga Allah sembuhkan. Didoakan saja. Jadi jangan sampai seorang itu merasa diri paling atau lebih dari yang lainnya. Di antara makna tawadhu itu apa? Allah yara nafsahu khairun min ghairihi. Salah satu makna tawadhu, seorang tidak melihat dirinya lebih dari yang lainnya. Itu di antara makna tawadhu. Nah, talibul ilm harus tawadhu. Ya, tidak mensucikan dirinya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Tinggal 5 menit. Mana? Bisa sampai 9.30. Oh. Baik. Kan di surat saya jam 8 sampai setengah 9. Tak apa-apa, Nam. Baik, ada pertanyaan? Tak apa-apa yang ingin tanya sebelum kita lanjutkan. Tafadhal. Nah, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang ini saya misalnya karena ada suatu amalan yang wajib itu saja, seumpama satu jamaah itu kelihatan orang itu saja. Itu kadang itu ada saya pas ngamalkan itu ada yang hati apa gitu, ada yang ngajak omong itu apa saja. Yang ngajak ngomong di mana? Di sholatnya apa? Ya misalnya di kamu ini dipuji orang. Itu bagus. syaitan apa gimana? Ya. Ini pertanyaan bagus nih. Dengarkan, amalan itu, ya, amal-amal ibadah ini ada yang bisa disembunyikan, ada yang tidak bisa disembunyikan. Ya. Amal ibadah yang tidak bisa disembunyikan, seperti sholat berjamaah, orang suaranya bagus jadi imam, ya. Tak mungkin sembunyikan. Kalau sholat maghrib, sholat isya tidak pakai suara, itu bakal dikepruk sama jamaahnya. Ini aliran baru. Maka tidak boleh dia mengatakan saya takut riya. Kalau sholat jamaah itu nanti dibilang aku ini waduh sosok alim, misalnya gitu ya. Jadi ada amalan yang memang yang tidak bisa disembunyikan, itu wajib kita lakukan dalam arti walaupun ada bisikan-bisikan harus dilawan. Tak boleh digubris. Ya contoh tadi, sholat berjamaah, ya, menjadi imam sholat, harus bagi orang yang suaranya bagus. Aku takut riya, nanti bilang aku riya, apa nanti dipuji orang karena suara aku bagus misalnya. Nah, itu tidak boleh. Coba Anda bayangkan setiap orang yang kalau misalnya ada setiap imam suaranya bagus, semua takut riya. Ya jadi apa umat ini? Nah, gitu harus dilawan. Seperti tadi soal berjamaah, nanti ada kamu dipuji orang, enggak. Ini Allah yang perintahkan aku. Lawan diri kita, dijawab pertanyaan itu. Syaitan itu bisikan dijawab. Ini perintah Allah, ya.
Ya, aku harus ke masjid. Jangan digubris, jangan dilayani. Karena itu bisikan syaitan. Kemudian ada amalan yang memang bisa disembunyikan. Ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW tentang orang yang bersedekah, 7 golongan yang mereka dapat naungan di hari kiamat kelak, naungan Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan seorang yang bersedekah dan dia sembunyikan sedekahnya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Artinya orang dekatnya tidak tahu apa yang diinfakkan. Ini hal-hal sedekah yang bersifat sukarela. Sedekah tatawu. Itu lebih afdal disembunyikan. Tidak usah diumumkan. Ya. Tidak usah diumumkan. Kadang ada orang sudah tulis hamba Allah, tahu hamba Allah sama aku. Iya. Berikan sedekah, tulis ini hamba Allah, ya 5 juta. Setelah diumumkan dari hamba Allah 5 juta, jadi orang tetangganya, sampingnya, kamu tahu enggak siapa hamba Allah itu aku? Jadi ada hal-hal yang bisa amalan yang bisa sembunyikanlah. Sholat malam, tidak usah diumumkan. Nanti di masjid ini ada tahajud, imamnya Ustadz Fulan, itu riya namanya. Ya. Sholat tahajud di rumah sana. Ya. Bukan diumumkan di masjid. Ya, sekarang ini model-model ada juga yang baru-baru. Pengumuman sholat tahajud malam ini, nanti ada ini, ya. Di masjid ini ada sholat tahajud diimami oleh Fulan. Sholat tahajud di rumah lebih afdal. Tapi di masjid boleh apa enggak? Sesekali boleh di masjid. Ya. Tapi lebih afdal di rumahnya. Ini masalah amalan. Jadi amalan ada yang tidak bisa disembunyikan, ada yang bisa disembunyikan. Zakat mal lebih utama di apa? Diumumkan apa disembunyikan? Diumumkan. Ini zakat harta, zakat mal. Apa hikmah mengumumkan zakat mal? Pertama, supaya orang tahu bahwa dia ini orang kaya ini mengeluarkan zakat. Jangan dia difitnah. Oh, fulan kaya tapi tidak keluarkan zakat. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmahnya supaya orang kaya yang lain juga mengikuti mengeluarkan zakat. Itu di antara hikmahnya. Makanya kalau zakat mal lebih utama diumumkan. Tapi kalau sedekah-sedekah yang sukarela, ya itu lebih utama disembunyikan. Tidak usah diumumkan. Jelas ya? Nah, jadi kalau ada perasaan gitu harus dilawan. Nah, yang lain pertanyaan, fadhal. Tanya. Fadhal. Kalau akan bertanya tidak usah salam. Ya. Salam kalau baru masuk atau kalau keluar. Kalau sudah di majelis akan bertanya langsung pertanyaan. Nah. Ya. Misalkan kan dalam keadaan majelis seperti ini, Ustadz atau materinya itu bertanya kepada jemaah untuk misalkan contohnya siapa yang sudah melakukan amalan ini, misalkan siapa yang pagi tadi sudah zikir pagi, itu asalnya bagi yang sudah itu, bagi jamaah yang sudah melakukan itu baiknya dia menjawab sudah atau dia bilang atau dia diam saja gitu. Terus kalau diam saja itu termasuk dia itu bohong atau tidak? Pertanyaannya siapa yang sudah? Baik. Jadi pertama ini pun dilihat apa tujuan atau hikmah dari pertanyaan yang disampaikan oleh pemateri itu. Mungkin dia punya yang jelas ada hikmahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika bertanya tentang 4 hal itu, siapa yang melakukan ini hari ini, kata mursyid aku, sampai 4 amalan. Ya. Kemudian beliau menyampaikan, ya, tidaklah seorang muslim mengerjakan 4 hal ini kecuali dia akan masuk surga. Gitu. Nah, sekarang apa tujuan dari guru itu bertanya? Ini penting. Bisa jadi dia ingin supaya ada perlombaan dalam amal itu. Ya. Supaya mereka ini
berlomba-lomba dalam satu amal itu. Jadi itu kembali kepada yang bertanya. Kemudian adapun yang menjawab, dia boleh jawab, boleh tidak. Ya. Dan kalau dia pun tidak jawab, itu tidak dikatakan dia bohong atau dia diam, itu tidak bisa dikatakan bohong. Mungkin dia takut daripada saya nanti riya dan lain sebagainya, maka dia diam. Itu sikap juga tidak mengapa. Ya. Tapi bagi yang mau jawab juga, karena memang itu pertanyaan, juga tidak mengapa. Mungkin dia contoh yang baik bagi yang lainnya. Maka hal-hal seperti ini, kalau kejadian seperti itu, kita bawa kepada sesuatu yang positif. Ya, dalam menilai itu positif. Ya. Kadang-kadang memang guru bertanya untuk sesuatu hikmah. Jibril ketika datang kepada Nabi SAW, menjelma sebagai seorang penuntut ilmu, ya, bertanya tentang iman, Islam dan ihsan. Apa tujuannya? Mengajarkan kepada agama ini, kepada umat ini. Nah, ini kadang-kadang di dunia pendidikan ada seperti itu. Ya, kadang-kadang ada seperti itu. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. Fadhil. Itu tuh. Ustaz, apakah orang itu bisa dikatakan bertauhid tatkala dia bermudah-mudahan dalam melakukan dosa? Lantas bagaimana sikap kita agar kita bisa terhindar di zaman yang penuh fitnah ini, agar bisa memurniakan agama semurni-murninya? Jazakallah khairan. Baik, apakah seorang dikatakan bertauhid kalau dia yani banyak berbuat maksiat? Ya perlu dilihat maksiatnya itu apa. Karena maksiat itu ada yang sampai mengeluarkan seorang dari Islam, iman, ada yang tidak. Itulah perbedaan antara Ahlussunnah dengan Khawarij. Ya. Sekarang kalau ada orang berbuat maksiat, tapi maksiat itu bukan syirik, apakah dia tidak dikatakan orang ini tidak bertauhid? Ini pun hal yang harus ada dalilnya. Seorang minum khamr, minuman, tapi dia orang yashhadu an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. Apa dikatakan orang ini tidak bertauhid? Ya juga tidak bisa dikatakan demikian. Ya, maka dari itu ada perbedaan antara dosa syirik dengan dosa selain dosa syirik itu. Seorang yang dia berbuat kesyirikan sampai mati belum tobat dari kesyirikan, ini yang dia khalidun mukhalladun finnar, tidak diampuni dosanya karena syirik. Tapi kalau dia itu bermaksiat pada Allah Ta'ala, ya, tapi dia tetap bertauhid pada Allah Ta'ala, ini tetap masuk dalam kategori mukmin naqisul iman. Jadi kalau ditanya apa dia tetap bertauhid, ya dilihat maksiatnya. Kalau kemaksiatannya sampai kepada kesyirikan dan lain sebagainya yang membatalkan imannya dia, maka dia bukan orang bertauhid. Tapi kalau maksiat yang maksiat ya seperti itu tadi yang saya katakan, maka pelaku maksiat selain syirik itu, dosa selain syirik itu tetap dia sebagai orang muslim, sebagai seorang muslim. Tidak boleh kita katakan dia tidak bertauhid. Karena kalau kita katakan tidak bertauhid apa artinya? Ya musyrik atau mulhid. Imma dia musyrik menyekutukan Allah, atau orang yang tidak percaya adanya Allah. Salah satu di antara dua itu. Ya apa dia tetap bertauhid? Ya dia tetap bertauhid walaupun dia maksiat. Tetap dikatakan bertauhid. Yang kedua apa tadi yang kedua? Lantas bagaimana cara menjaga kemurnian agama ini? Mengapa? Menjaga kemurnian agama ini. Ya kita dalam belajar dong. Nah, makanya kita belajar ini dan ilmu, kita tahu mana yang yang Islam, mana yang bukan, yang nyusup masuk dalam Islam. Semua itu dengan ilmu. Itu hikmahnya kita belajar. Ya. Dan belajar itu proses. Belajar itu sepanjang umur seorang hamba. Tidak ada istilah pensiun dari belajar, ya. Tidak ada istilah kalian aku sudah masya Allah selesai sudah belajar anak. Tidak, tetap nama menuntut ilmu, ya, sampai minal mahdi ilallah had disebutkan demikian, ya. Dari buayan sampai mati, tetap kita belajar, terus belajar. Baik, yang lain silakan. Nah, betul, yang belakang. Berdiri. Ya Allah, kum. Mantap. Saya
Cukup, bisa didengar ya. Apa masuk? Apakah termasuk dosa besar orang yang mendekati sesuatu yang haram, namun dia masih melakukannya? Apa termasuk? Apakah termasuk dosa besar orang yang Dosa itu ada yang besar, ada yang kecil. Dosa kecil bisa menjadi besar kalau diulang-ulangi.